Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ismadia Dwi Noviani, biasa dipanggil Novi, dengan NIM 13123000140 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Berdasarkan makalah dan hasil wawancara yang saya lakukan bersama kelompok saya, maka dapat disimpulkan saat ini intoleransi dalam beragama masih sangat marak di mana-mana, terutama di lapangan pekerjaan. Faktor yang memicu terjadinya hal seperti ini karena kekurangannya pemahaman terhadap agama yang mereka yakini. Jika sudah paham terhadap agama yang mereka yakini dan paham tentang ajaran yang mereka yakini, maka hal intoleransi atau diskriminasi agama itu tidak akan terjadi. Menurut saya, hal utama agar tidak terjadi kasus seperti ini harus dimulai dari diri masing-masing. Allah telah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa untuk selalu menghargai perbedaan masing-masing, harus saling mengenal satu sama lain, dan tidak hidup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kedamaian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Faruk Alfarizi, NIM saya 13123000113. Saya dari Universitas 17 Agustus dari Prodi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi saya mengenai intoleransi beragama dalam pekerjaan. Oke, langsung saja. Hingga saat ini intoleransi dalam beragama masih ada karena terdapat kasus yang menyebabkan seseorang melakukan tindak radikal dan masih marak, terutama di lapangan pekerjaan. Bisa juga merusak persatuan yang ada di Indonesia. Kasus ini bisa mengakibatkan tindak kekerasan dan bisa menimbulkan tindak radikal. Di dalam tindak kekerasan tersebut ternyata ada anggota atau kelompok untuk melakukan tindak radikal. Menurut saya, perlu adanya penyelesaian terhadap intoleransi dalam beragama yang membuat itu bisa ditiadakan. Tetapi intoleransi dalam beragama itu tidak bisa ditiadakan secara menyeluruh karena ada oknum tertentu berawal dari kelompok yang beranggapan dia yang paling benar. Lalu mereka menyalahkan kelompok atau individu yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Maka dari itu kita harus saling menghargai perbedaan agama maupun ras dan saling mengenal juga antara mereka dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan, NIM saya 13123000142. Dari hasil wawancara kami menyebutkan hingga saat ini untuk intoleransi beragama masih ada di lingkup pekerjaan. Menurut saya, tumbuhnya sikap intoleransi lebih disebabkan oleh faktor inkonsistensi lingkungan, yakni lunturnya kultur keteladanan. Saya berpendapat ada situasi sistemik bangsa ini yang tidak memungkinkan seseorang untuk bersikap toleran. Mengatakan bahwa intoleransi terjadi karena faktor pendidikan yang belum benar-benar mampu menumbuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Secara bersama-sama, sistem pendidikan nasional harus diperbaiki agar ke depan para pemuda memiliki karakter yang kuat. Sekian, terima kasih. Hingga saat ini, kasus radikalisme intoleransi beragama dalam lapangan pekerjaan itu masih ada. Perusahaan harus bisa netral. Perusahaan harus menunjukkan keberpihakan mereka dalam mengatasi paham intoleransi di lingkungan mereka. Keberpihakan itu tidak hanya sebatas himbauan dan aksi simbolik saja, tetapi
harus diterjemahkan dalam regulasi yang membatasi penyebaran paham intoleransi di perusahaan dan cara mengatasinya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu sosial, belajar saling menghargai sesama agama, baik dalam menghargai waktu, menghargai kepercayaan, dan meningkatkan kerjasama. Jika kita melakukan hal tersebut, maka bisa berdampak meningkatnya suatu kinerja yang mungkin saja bisa dibilang jangan langsung terjun ke lokasinya, tapi kita harus mengintrospeksi diri sendiri terlebih dahulu. Jika terjadi diskriminasi tersebut baik dalam lapangan kerjaan, kita harus berani buat speak up masalah tersebut.